Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa, yes, amin. Bagaimana kok Vicky kabarnya? Baik, coba Sofia. Yes. Sofia gimana Aku kabarnya? juga baik nih. Yeay. Oke. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan sebelum Yes. kita mendengarkan firman. Adik-adik kalau misalnya masih duduk, ayo bangkit berdiri karena kita mau menyembah Dia dan memuliakan Dia. Adik-adik siap? Siap dong. Siap dong, yes, oke. Kalau begitu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan hari ini sehingga kami bisa berkumpul Bapak di rumah kami Bapak. Yes. Entah kami sendiri atau dengan saudara kami Bapak, kami mau mendengarkan firman Engkau, tapi sebelumnya kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak biar pujian yang kami naikkan Bapak, biar itu berkenan di hadapan Engkau Bapak. Dan kami percaya Bapak waktu kami memuji Engkau Bapak, kami percaya ada mujizat yang terjadi Bapak. Kami percaya Bapak ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi Bapak waktu kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya mengatakan amin. Oke, musik. Adik-adik, kita percaya waktu kita punya Roh Kudus, kita mau memuji Dia sama kayak Daud. Bagaimana Daud menyembah Tuhan karena dia tahu Roh Allah di dalamnya dan dia mau menari menyembah Tuhan. Oke, kalau begitu karena kita udah punya Roh Kudus di dalam kita, kita mau memuji Dia juga. Kita mau menari, kita mau berikan yang terbaik seperti Daud. Oke? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ha 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 ha. Yes, adik-adik. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, selain kita mau menari, kita mau tertawa waktu kita menerima Roh Kudus. Waktu kita menerima Roh Kudus, kita juga diberi kuasa, adik-adik. Amin. Oke, kalau gitu kita mau memuji Tuhan, kita mau klaim bahwa kita punya kuasa waktu kita sudah punya Roh Kudus di dalam kita. Amin. Oke. Musik.
semuanya tutup matanya. Bapak, terima kasih Bapak. Benar Bapak. Waktu kami menerima Roh Kudus-Mu Bapak, Engkau memberikan kami kuasa. Amin. Sehingga kami bersuka cita Bapak, kami mau memuliakan Engkau. Ya. Setelah ini kami mau menyembah Engkau Bapak. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak. Ketika kami menyembah Engkau Bapak, Roh Kudus-Mu Bapak hadir Bapak di tempat di mana kami berdiri Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Jesus. Amin. Mari kita berbahasa roh. Adik-adik, di dalam firman dikatakan bahwa adalah lebih baik jika Yesus pergi supaya Roh Kudus penolong itu datang. Kita percaya adik-adik, kita mau menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita, yang sudah Tuhan janjikan ke kita. Roh Kudus sekarang ada di dalam kita. Dan kita berterima kasih buat Tuhan karena Dia udah memberikan kita seorang penolong di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus-Mu. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga.
Kudus, untuk ketika kami mendengarkan firman, Engkau yang membukakan kami Bapa, setiap isi dari firman yang dibagikan hari ini, biar itu hidup di dalam hidup kami Bapa. Berikan kami pewahyuan yang baru untuk setiap firman yang dibagikan hari ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya dan berdoa mengatakan amin. Hai adik-adik itu Sepes, bertemu kembali bersama Kak Kerin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Yang kedua, pada minggu ini ada teman kita loh adik-adik yang berulang tahun, yaitu ada Deana pada tanggal 11 Januari. Adik-adik jangan lupa ya untuk ucapkan selamat ulang tahun. Yang ketiga, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dahulu nih adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Hai Little Disciples, wow senang sekali bisa jumpa lagi sama adik-adik di rumah. Sebelumnya Kakak Ica mau ngucapin Happy New Year buat kita semua tahun 2022. Oke, di tahun yang baru ini adik-adik tahu nggak kalau visi Gereja New Life Anugerah Kebenaran gereja kita di tahun ini the Year of Awakening, tahun kebangkitan, di mana kita semua mengalami kebangunan. Oke, adik-adik mungkin pernah dengar kata revival ya, itu termasuk di dalamnya. Oke, tahun ini Little Disciples juga ikut masuk ke dalam visi gereja kita. Amin adik-adik. Jangan sekali-kali menganggap diri adik-adik itu kecil. Aku hanya anak kecil, aku gak bisa apa. No adik-adik. Adik-adik perlu tahu, adik-adik punya Tuhan, punya Roh Kudus yang sama di dalam hati adik-adik. Sama seperti yang kakak Ica punya Roh Kudus yang ada di dalam kak Ica, yang ada di dalam papa mama kalian, ataupun yang ada di dalam om tante, kakak-kakak. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam kita semua, yaitu Roh Kudus, Rohnya Yesus Kristus. Oke, nah di tahun ini the Year of Awakening, tahun kebangkitan, kita semua berdoa ya sama-sama. Di tahun ini Little Disciples akan bertumbuh, semakin bertumbuh. Kita punya cell group, berdoa di dalam setiap cell group adik-adik semua bertumbuh. Adik-adik yang masuk ke dalam cell group semuanya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kakak Ica percaya suatu saat nanti, suatu hari nanti adik-adik semua ya, bukan cuma menyaksikan aja nih, menyaksikan online service, tapi nanti kalian akan dipakai Tuhan untuk ikut serta melayani Tuhan di dalam Little Disciples ini. Amin adik-adik, katakan amin di kolom chatnya. Siapa yang siap menyambut tahun baru ini, ketik di bawah ya, ketik di kolom komen saya gitu. Nah, sebelum kakak Ica lanjut untuk share sesuatu sama adik-adik hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan, kami sangat senang sekali, Tuhan, kami sangat bersuka cita dan semangat untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami undang Engkau untuk hadir di dalam setiap rumah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau ada bersama kami, Engkau ada dalam setiap diri Little Disciples, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa, aku minta urapan-Mu Tuhan, untuk anak-anak boleh mengerti firman yang akan mereka dengarkan sore ini. Terima kasih Bapak, kami percaya hari ini, sore hari ini kami akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik udah siap dengan firman Tuhan hari ini? Amin. Oke, buka catatannya, siapkan Alkitabnya. Oke, kita sama-sama dengan firman Tuhan ya. Hari ini, sore hari ini kakak Ica mau share
firman yang beberapa hari ini sangat berbicara sekali, terlebih di dalam hidup Kak Ica. Oke, especially untuk di tahun yang baru ini. Kakak Ica percaya ini ayat ini Kakak Ica berdoa untuk Roh Kudus bukakan untuk adik-adik semua. Amin. Oke, Matius 6 ayat 33. Adik-adik boleh catat lalu buka Alkitabnya ya, Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, adik-adik, apa itu kerajaan? Oke, Kakak Ica kasih gambaran ya. Jadi kerajaan itu contohnya ya kayak pada waktu zaman Yesus hidup ya, ada namanya kerajaan Roma. Oke. Di dalam sebuah kerajaan pasti ada yang namanya pemimpinnya, namanya raja. Betul. Nah, di dalam kerajaan itu ada raja. Terus ada siapa lagi adik-adik? Ada rakyatnya, benar gak? Jadi di dalam kerajaan itu ada raja, ada rakyat. Lalu apa itu kerajaan Allah? Oke, kerajaan Allah. Siapa yang menjadi raja di dalam kerajaan Allah? Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Betul sekali adik-adik. Betul. Yeay. Tuhan Yesus, raja di atas segala raja. Dia rajanya kita dan rakyat ya. Rakyat itu berarti yang ada di dalam kerajaan itu dong ya. Oke, dan itu adalah kita. Oke. Nah, kalau kerajaan menurut pikiran dunia, rakyat itu diperintahkan, disuruh-suruh aja kerjaannya. Oke. Tapi kalau di dalam pikirannya Allah, oke, kita itu penghuninya ya. Kita tuh yang tinggal di dalam kerajaan itu. Kita punya dominion, punya kuasa. Karena kenapa? Karena yang menjadi raja itu Bapa kita di sorga. Amin. Ya, Yesus Kristus. Oke, ingat nggak setelah Yesus keluar dari air waktu Yesus dibaptis, Allah Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, nah itu firman yang Allah Bapa kasih kepada Yesus. Tapi adik-adik juga perlu tahu, firman itu juga untuk kita semua. Kita ini disebut anak-anak Allah, betul? Yes. Nah, karena kita adalah anak-anak Allah, jangan lupa kita punya roh yang sama yang ada di dalam Yesus, Roh Kudus. Jadi kita itu posisinya adalah anak, sama seperti Yesus. Yesus adalah anak, right? Nah, kita juga punya dominion, punya kuasa, ya. Tapi ada raja di atas segala raja yang memimpin kerajaan ini, yaitu Yesus Kristus. Ya, adik-adik. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan mau supaya kita seek Him first, ya, mencari Tuhan Yesus terlebih dahulu, ya, juga kebenarannya. Nah, kebenarannya maksudnya gimana, Kak? Oke, adik-adik tahu gak? Semua hal tentang kebenaran Tuhan Yesus, ya, kebenaran tentang Tuhan Yesus itu semua ada di dalam sini, di dalam Alkitab, ya. So adik-adik, Kakak Ica dorong untuk adik-adik semua, untuk kita semua baca Alkitab, oke? Nah, kita Little Disciples ada jadwal baca Alkitab, oke? Adik-adik yang masuk di dalam sel pasti tahu ya, dan yang belum masuk ke dalam sel jangan khawatir, jangan cemas. Adik-adik boleh tanya teman-temannya, atau teman-teman yang ada di dalam sel boleh share sama teman-teman yang lain, oke? Ajak teman-temannya untuk ayo kita baca Alkitab. Karena kenapa? Kerajaan Allah dan kebenarannya sebenarnya kita juga bisa cari di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya, ya. Ini udah jelas banget adik-adik, ini tertulis, oke? Juga ada kita bisa tahu mengenai kebenaran-kebenaran tentang Tuhan Yesus, tentang Allah kita, tentang Tuhan kita melalui setiap firman yang kita dengar.
Contohnya waktu adik-adik ikut online service, oke? Adik-adik mendengar tentang Allah itu kasih. Waktu adik-adik dengar tentang firman Tuhan itu, Tuhan juga lagi berbicara sama adik-adik. Tuhan sedang kasih tahu sama adik-adik mengenai kebenarannya, oke? Ataupun rema. Apa sih itu rema? Rema itu firman Tuhan yang tidak tertulis, adik-adik. Bukan yang di dalam Alkitab sini, tapi pengertian yang baru yang Tuhan Yesus sampaikan, yang kasih adik-adik pengertian baru. Nah, itu disebut rema. Oke? Nah, Kakak Ica juga berdoa sore hari ini adik-adik mendapatkan rema yang baru dari Tuhan Yesus. Oke? Amin. Kita lanjut. Nah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Oke. Semuanya di sini maksudnya apa ya? Nah, adik-adik kalau mau baca ayat sebelumnya juga boleh ya, di ayat 25 sampai 32. Oke. Itu ceritanya, singkat cerita itu mengenai hal kekhawatiran. Nah, adik-adik, kita ini hidup di dalam daging. Apa itu daging? Nih adik-adik bisa sentuh ya. Ini tangan, ini pipi ya. Oke. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Waktu kita lahir baru, kita diselamatkan. Apa yang diselamatkan itu rohnya. Yang digantikan itu rohnya yang di dalam kita. Oke? Tapi daging kita ini tetap, oke, kayak Kak Ica. Dari Kakak Ica lahir sampai sekarang, Kakak Ica masih di dalam tubuh yang sama. Oke? Tapi waktu ketika Kakak Ica lahir baru, Kakak Ica memiliki roh yang baru di dalam Yesus Kristus. Nah, selama kita masih di dalam dunia ini, masih hidup di dalam tubuh ini, kadang kita masih suka ngerasain khawatir, benar gak adik-adik? Kadang kita masih suka ngerasain cemas gitu. Apalagi ya yang anget-anget nih tentang tahun yang baru ini, tahun 2022. Maybe mungkin beberapa adik-adik di rumah kayak, aduh nanti aku gimana ya kalau aku sekolah, atau aduh nanti gimana ya kalau aku sekolahnya onsite, ketemu teman-teman pada deketin aku nggak ya, aduh gimana ya besok aku nanti makan apa ya, nanti mama masak apa ya, atau pikirin yang lain gitu, yang cemas, yang bikin adik-adik khawatir. Apapun itu ya, sometimes kita ngerasain itu adik-adik, oke? Sometimes kita masih bisa ngerasain khawatir. Kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam daging, oke? Nah, tapi adik-adik perlu tahu di ayat 33, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya artinya apa yang kita butuhkan. You know adik-adik, Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Allah yang tahu, yang maha tahu. Bahkan rambut adik-adik aja Tuhan tahu berapa jumlahnya, yang kita gak bisa hitung. Pasir di pantai, Tuhan tahu berapa jumlahnya. Ya, Tuhan kita itu Yesus Kristus, itu Tuhan yang maha tahu. Oke, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Jadi adik-adik, do not be worry, jangan khawatir. Tapi kalau adik-adik ngerasa khawatir, adik-adik ingat, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, cara mencarinya gimana sekarang? Oke, satu, dengan kita berdoa. Adik-adik masuk ke dalam kamar adik-adik, adik-adik tutup pintu kamar adik-adik, berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoanya gimana? Just say your prayer. Ucapin aja doanya. Ucapin aja apa yang adik-adik pengen doakan sama Tuhan. Kasih tahu sama Tuhan Yesus what you need, apa yang kamu butuhkan, atau apa yang kamu rasakan. Oke? Atau kalau misalnya adik-adik, aduh lagi nggak tahu mau ngomongin apa kak, atau doain apa, adik-adik bisa berdoa di dalam roh ya, berbahasa roh. Oke? Nah, Bapak mau dengar suara anak-anaknya. Untuk itu adik-adik, kenapa sih kita perlu berdoa? Karena sebenarnya
Allah Bapa mau dengar suara anaknya, mau dengar Tuhan Yesus mau dengar suara adik-adik. So just say your prayer, oke? Lalu kedua, kita bisa menyembah Tuhan, ya. Waktu kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian, kita menyembah Tuhan, lalu membaca firman, oke? Read your Bible, baca firman, baca Alkitab. Kenapa adik-adik? Adik-adik perlu tahu. Sebenarnya, oke, kebenaran tentang Tuhan Yesus itu semua ada di dalam Alkitab. Ada di dalam sini adik-adik. Jadi adik-adik perlu baca Alkitabnya adik-adik. Oke, bagi adik-adik yang belum mulai atau belum pernah mulai, ayo mulai baca Alkitabnya. Oh iya, kita juga punya jadwal baca Alkitab sama-sama loh adik-adik. Little Disciples, kakak Ica juga ikutan loh. Hari ini tanggal 9. So harusnya hari ini sudah di Matius 9. Nah, adik-adik buka jadwal baca Alkitabnya, kita sama-sama baca Alkitab, ikutin jadwalnya supaya nanti di akhir tahun kita sama-sama selesai. Bagi adik-adik yang ikut jadwal baca Alkitab, adik-adik nanti akan selesai 1 kali perjanjian baru. Juga nanti kita akan ada baca tentang kitab Mazmur, juga Amsal. Dengan kita baca Alkitab, kita mencari tentang kerajaan Allah, kebenarannya adik-adik. Oke? Amin adik-adik. Oke, kakak Ica mau ajak adik-adik untuk baca satu lagi ayat di Matius 7 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita baca ayat 8 adik-adik. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Oke adik-adik, jadi di tahun yang baru ini, the year of awakening, kakak Ica mengajak semua adik-adik untuk ayo kita sama-sama bangkit. Mari kita sama-sama membangun mezbahnya Tuhan, ya. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita percaya bahwa ketika kita mencari Tuhan Yesus, semua yang kita butuhkan akan kita dapatkan. Apalagi janjinya Tuhan, oke? Siapa di sini mau menerima janji-janjinya Tuhan? Saya, amin. Nah, adik-adik, untuk itu, ayo kita sama-sama bangun diri kita di tahun yang baru ini untuk kita semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin adik-adik. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mendengar firman-Mu dan kami mengerti Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa biar ada urapan yang baru untuk mereka, untuk anak-anak boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Happy New Year! Hai adik-adik Little Disciples, kembali lagi di activity minggu ini. Nah, adik-adik pasti sudah mendengarkan khotbah yang sudah dibagikan. Nah, kali ini kakak mau kasih pertanyaan nih adik-adik, jangan lupa dijawab ya nanti. Pertanyaan pertama, kira-kira apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus membaca Alkitab? Lalu pertanyaan yang ketiga, apa itu rema? Nah, mudah ya adik-adik. Nah, jangan lupa dijawab ya adik-adik, lalu kirimkan jawabannya. Bye adik-adik. Hai adik-adik Little Disciples. Di activity kali ini, kakak mau ajarin kalian untuk membuat hal yang simple. Nah, alat dan bahan yang adik-adik perlukan, yang pertama adik-adik memerlukan kertas HVS. Lalu adik-adik juga memerlukan pulpen. Nah, di sini pulpennya bebas ya adik-adik, warna apa aja, atau adik-adik mau nulis pakai pensil juga boleh. Lalu adik-adik butuh krayon untuk menghiasnya, boleh juga pensil warna ya. Nah, jadi karena tema di tahun ini adalah awakening, atau yang artinya tahun kebangkitan,
Jadi kakak mau kita sama-sama tulis resolusi kita di tahun 2022. Resolusi itu apa sih? Resolusi itu hal yang ingin adik-adik capai bersama Tuhan di tahun 2022. Nah, di sini adik-adik bebas boleh nulis apa aja. Boleh baca Alkitab, mau baca Alkitab gak bolong-bolong. Lalu mau memenangkan jiwa baru atau mau memenangkan keluarga saya. Adik-adik boleh ya tulis. Nah, nanti ketika selesai, kertas ini jangan adik-adik buang ya. Adik-adik boleh tempel di meja belajar atau adik-adik boleh simpan. Lalu nanti di akhir tahun nanti kita akan lihat, cross check. Kira-kira terpenuhi gak ya? Tuhan penuhi gak ya? Kalau nanti Tuhan penuhi, kita akan checklist satu-satu. Jadi nanti kalau ketika sudah, jangan dibuang ya adik-adik. Adik-adik simpan. Lalu kalau sudah, adik-adik boleh hias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Jadi bebas ya adik-adik, mau adik-adik hias seperti apapun. Nah, segitu dulu activity di minggu ini. Sampai berjumpa di activity minggu depan. Bye adik-adik! Adik-adik Little Disciples, sudah pada siap belum buat ayat hafalan di minggu ini? Ayo, mana suara adik-adik? Katakan, saya sudah siap kak di kolom komentar. Kakak tunggu jawaban dari adik-adik semuanya. Nah adik-adik semuanya, ayat hafalan kita di minggu ini adalah Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Bagaimana ya adik-adik kira-kira bunyinya? Langsung saja yuk kita mulai. Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, adik-adik semuanya, jika adik-adik sudah melihat ayat hafalan di minggu ini, jangan lupa adik-adik hafalkan, kemudian peragakan, dan langsung kumpulkan ke Kak Kerin. Kakak tunggu ya adik-adik hasilnya. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik Disciples, sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, kakak ingin mengingatkan kembali adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Yang kedua, pada hari Rabu kita akan ada doa revival jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang ketiga, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dan kakak juga merasa sangat terberkati. Untuk activity yang telah adik-adik dapatkan, adik-adik bisa ya untuk mengumpulkan ke nomor Kak Kerin. Sekian pengumuman dari Kak Kerin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik.